kadang saya rasa sendiri, kok sekarang udah jadi muslim 2,5 tahun, tapi aku belum dewasa ya, masih aja sama. Saya kadang kecewa diri sendiri juga jujur. Walaupun saya sangat berusaha supaya bisa istiqomah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kita, tetapkan hati kita dalam kebaikan. Namanya hati manusia. Dan benar, utamanya adalah dengan istighfar, dan yang kedua dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu kata Al-Quran. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab, kesumpekan yang berlebihan, bencana yang berlebihan, kemurkaan bagi orang yang menjaga istighfar dan menjaga kehadiran Nabi Muhammad di hatinya, yaitu dengan sholawat, salah satu yang paling utama. Ya, dan saat ini yang saya tahu adalah setelah jadi muslim pun selalu saya mau coba cari ketenangan hati dari faktor luar. Tapi faktor luar kapanpun bisa berubah. Tapi misalkan hati saya udah tetap stabil, bisa mengontrol hati saya, itu bisa lama. Itu yang saya rasakan. Jadi misalkan ada hal yang dari luar membahagiakan saya, sementara doang. Itu yang saya sudah menemukan, sudah tahu. Setelah kemudian sekarang mengenal Islam lebih lama, sudah berapa lama Pak mu'alaf? Hampir mau, ini 2,5 tahun nih. 2,5 tahun? Ya. Semakin teryakinkan dengan Islam atau semakin banyak kebingungan yang muncul? Pertanyaan-pertanyaan? Dua-duanya sekalian. Dua-duanya sekalian berjalan. Okay. Tapi karena saya ini tahu adalah sebagai cobaan, tapi diri sendiri mungkin karena masih kayak bayi, banyak hal yang harus bagaimana itu yang bingung. Jadi mungkin salah satu solusi seperti kata Pak Habib, paling waktu saya tenang itu waktu dengerin sholawat sampai sekarang pun. Sampai sekarang. Jadi kuncinya mendengarkan salawat. Ya. Jadi bisa kan. Salawat apa biasanya yang didengar? Oh banyak yang ada sholawat yang aku tidak pentingin judulnya ya, karena beda-beda. Tapi saya dengar terus dan sampai lihat ekspresi yang penonton atau yang nyanyi, otomatis jadi tenang. Tenang. Ya, Habib. Sebenarnya ada banyak kebingungannya karena masih proses belajar. Iya. Kayak anak TK lah. Boleh tanya beberapa hal yang membuat saya masih bingung. Boleh dong, boleh. Soalnya kalau kadang misalkan mau cari jawaban dari online belum tentu benar juga. Betul. Dan saya ingin cari mendapat dari orang sini sana. Iya. Dan juga ada netizen yang channel di sini baik. Aku sebelumnya udah nonton juga. Jadi sekalian bisa tanya. Pertama, bagi saya yang paling masalah adalah kendala bahasa. Nah, dulu ya waktu sama sekali saya tidak bisa sholat, alasan utama adalah karena saya nggak bisa sholat sendiri. Banyak yang tanya, kenapa harus ada pendamping? Kenapa? Nggak bisa baca nggak bisa baca yang tuanya, Allah Akbar dan bla bla gitu. Ada yang bilang, oh belajarlah hijau ya. Ada yang bilang, yang penting hati, pakai bahasa Korea juga nggak ada masalah. Jadi misalkan saya mau baca dua, pakai bahasa Korea maupun bahasa yang lain, boleh nggak? Kalau berdoa diperbolehkan dalam Islam untuk memakai bahasa Korea atau bahasa apapun. Modal utama dalam doa itu adalah bahasa hati. Doa yang terbaik adalah yang memakai bahasa hati. Keluar dari hati yang tulus. Karena hati itu tempat bersemayamnya Tuhan. Nah, bahasanya, ekspresinya pakai bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Indonesia, silahkan. Tapi kalau dalam sholat baru, dia harus pakai bahasa Arab. Karena itu pakai bacaan, kalau nggak bisa baca huruf Arabnya, bisa ditulis dengan huruf Latin. Atau pakai pendamping. Kalau pendamping mungkin sulit ya. Ya pakai bacaan, ditaruh di HP misalnya. Kenapa saya baru tahu ya? Ini info yang karena
ini sholat kan? Kalau muslim pasti sholat lah. Iya. Ini kok baru tahu ya? Iya, dan memang itu harus dipelajari karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu kata Nabi tiangnya agama dan yang pertama dihisab nanti di akhirat. Jadi jangan sampai buku catatan amal kita halaman pertama udah bikin ilfil, sholatnya udah kosong atau bolong-bolong. Wah, ilfil udah. Jadi misalkan sambil pegang catatan, intip. Nggak apa-apa, nggak usah intip. Ini bukan nyontek, emang diperbolehkan. Oh emang boleh ya? Boleh sambil membaca. Berarti Jadi disiapkan bacaannya. Dan pilih bacaan yang pendek-pendek terlebih dahulu. Oke. Jangan doa yang panjang. itu hati saya langsung jadi pelungnya. Soalnya mungkin bukan hanya masalah bagi saya, pasti semua mualaf Punya setiap masalah itu ya. ya awalnya karena sholat nggak bisa dihindari. Iya. Karena mereka tantangan pertama sholat, awalnya gerakan, kedua pakai bahasa apa, pasti. Jadi wah itu info yang sangat penting bagi para mualaf juga ya. Oke. Habib mungkin ini ada berkaitan dengan tadi apa Habib yang kasih penjelasan, tapi justru kadang saya malu sampai udah 2,5 tahun jadi muslim, tapi saya belum ketemu, malah setiap hari sering kali membuat saya sangat khawatir itu soal masalah mengontrol emosi. Iya. Takut saya sesat kembali ke seperti sebelum jadi Mu'alaf. muslim. Artinya terjebak dalam keburukan-keburukan ya. Ya, keburukan-keburukan yang biasa. Tingkah yang buruk, Ya. kemudian sifat yang buruk dan Kadang saya rasa sendiri, kok sekarang udah jadi muslim 2,5 tahun, tapi kok aku belum dewasa ya, masih aja sama. Saya kadang kecewa diri sendiri juga jujur. Iya. Walaupun saya sangat berusaha supaya bisa istiqomah, saya harus menyikapi diri sendiri seperti apa dan menyikapi di faktor luar. Ya. Pertama ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Maka beri niat yang tulus dalam hati dan pikiran untuk kita berupaya belajar dan menjadi pribadi lebih baik setiap hari. Itu yang pertama. Kalau tidak ada dari dalam diri kita, sampai kapanpun tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah carilah guru untuk menjadi pembimbing kita. Sebagaimana keluarga Imran yang kemudian dimuliakan oleh Allah meskipun bukan nabi, bukan rasul, menjadi nama salah satu surat dan diceritakan dalam surat itu, surat Ali Imran, ketika punya anak bernama Maryam, yang dilakukan pertama adalah mencarikan gurunya, yaitu Nabi Zakaria. Kemudian yang ketiga adalah seseorang itu tergantung agama temannya, kata Nabi. Jadi bangun circle yang positif, ikut majelis, baik online maupun offline. Bangun circle yang positif, yang terus mengajarkan kita, mendidik kita, mengarahkan kita kepada kebaikan. Dan yang keempat adalah segala sesuatunya itu murni karena hidayah dari Allah. Karena itu harus memperbanyak doa. Tadi diantaranya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Boleh pakai bahasa Korea atau bahasa Indonesia. Wahai Allah, tetapkan hatiku dalam kebaikan, dalam agamamu. Jadi kesimpulan dari Habib Hyung itu membiasakan yang Allah dekat dari kita gitu. Iya, Gitu ya? membiasakan ketakwaan itu. Riyadhah dijadikan latihan, kebiasaan yang namanya kebaikan. Sekarang terlihat luar biasa, tapi ketika dibiasakan menjadi biasa saja sesuatu yang luar biasa itu. Dulu tukang sirkus saya lihat waktu kecil jalan kaki di atas seutas tali itu luar biasa. Ternyata bagi dia biasa aja karena dia sudah terbiasa karena latihan riyadhah. Begitu juga kebaikan dalam agama. Ya, berarti ya agak sedikit terbukti ya. Bahasa saya karena proses, saya barusan sadar bahasa saya mungkin 50% dari yang Habib bicara tadi. Iya. Yang membiasakan lingkungan seperti itu. Iya. Ya, jadi ya harus lebih berusaha. Ya. Habib, tapi Habib tahu saya beberapa minggu lalu saya sudah berkeluarga, menikah sama. Mengabari dia ketika menikah. Kita juga ikut senang, mengucapkan selamat dan mendoakan. Ya, dan sekarang ada tantangan baru. Mungkin semua yang udah setelah jadi suami pasti dapat tantangan. Apalagi
saya sendiri pun saya berasa ada banyak kekurangannya Iya. soal sebagai saya Muslim, apalagi tiba-tiba jadi naik pangkat, Iya. tiba-tiba akunya mualaf, tiba-tiba naik Jadi pangkat, imam. Eh, Sholat sendiri aja belum lancar, Belum- ini belum. suruh jadi imam. imam. Terus banyak netizen, terus keluarga yang istri saya aja kayak ada harapan gitu bisa jadi imam yang baik dan benar. Jadi kadang saya, wah aku malu, nanti aku jadi malu tidak ya? Harus seperti apa ya? Karena saya majdab. Iya. Ya, intinya gini. Suami istri itu adalah perjanjian suci, mitsaqan ghalidha, antara dia dengan Allah. Dan mereka harus saling bekerja sama. Menyelesaikan segala sesuatu dengan musyawarah dan kerjasama. Karena mereka ini adalah pasangan. Satu kesatuan. Harus saling melengkapi, saling mendukung. Karena itu, meskipun kita imam, sebagaimana seorang guru, juga bisa belajar dari muridnya. Orang tua bisa belajar dari anaknya. Orang tua gak kira lebih pintar dari anaknya urusan pegang handphone gadget. Ah ya. Jadi jangan malu untuk belajar kepada istri dalam hal-hal yang memang dia lebih tahu dan kita tidak lebih tahu dari dia. Karena saya nggak tahu ya, mungkin saya pernah dengar enggak, tapi kayak diajarin sama murim itu kayak gimana gitu. Yaitu ego itu yang harus dihilangkan. Karena fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya ke orang yang lebih tahu. Meskipun itu anak buah kamu, anakmu, istrimu, atau siapapun, jangan gengsi untuk berkata tidak tahu dan belajar mencari tahu. Itu kunci. Tapi Apalagi justru menikah lebih enak. Terbuka jalan untuk belajar Islam lebih giat lagi. Karena yang ngerti Islam ada di samping kita. ya, dan selalu bisa disampingi. Gitu. Selalu bisa diskusi. Dan dia mungkin juga, kalaupun nggak tahu, dia juga lebih tahu harus bertanya kemana. Karena dia sudah lebih lama menjadi seorang muslim. Ini kenapa saya nanya dan jawaban dari Habib sangat pas. Karena baru 2-3 hari lalu, kalau Upa misalkan ada apa-apa yang masih ragu-ragu tentang agama Islam, jangan malu ya tanya ke aku. Saya nggak jawab. Iya. Enggak tidak. Karena kayaknya saya pernah dengar jangan diajarin sama cewek gitu. Jadi, tapi hati saya, kenapa enggak boleh? Tapi sekarang saya dengarin jawaban tadi. Belajar kepada perempuan, istri. Boleh. Ya, enggak boleh aku sama istri kan. Enggak boleh. Harga diri bukan terhadap sama istri. Ini Jadi, bukan soal harga diri Iya. justru. Justru ini butuh kerendahan hati. Ya. Harga diri itu justru kalau kita muslim tapi tidak mengetahui dan menjalankan Islam dengan baik, harga diri kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Kenapa? Karena jatuh di mata Allah yang paling berhak menghakimi kita. ya, Habib tahu enggak? Saya cinta sama Habib. Us, Bukan secara kita saling mencintai memang Bukan sebagai sesama manusia. Ya, gitu ya. Saya suka sama cewek. Iya. Normal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena fleksibel dan selalu mikirin dari sisi yang lawan bicara. Iya. Oh, dengan situasi seperti itu bisa cari yang solusi yang Yang fleksibel. memudahkan. Fleksibel gitu. Ya, memudahkan ya. Karena ad-dinu yusrun. Islam itu adalah agama yang mudah. Jadi hati saya Tidak kemudian dimudah-mudahkan, tapi memang dia adalah mudah. Karena mudah maka jangan disepelekan. Udah dikasih mudah kok disepelekan. Pak Habib, Nah. kalau berdasarkan pengalaman saya ya, saya benar-benar prosesnya cepat. Dan baru sadar setelah berkesaksi matanya gini-gini. Aku udah jadi mualaf? Ya, tadi gimana? Kostum kayak gitu. Ya, aku jadi mualaf. Ah, Justru hati saya ya sebelumnya belum tahu saya udah siap belum. Dan emang syaratnya cuma baca syahadat atau gimana? Atau di luar itu juga ada mau jadi muslim atau mualaf ada syarat lain untuk jadi sah. iya. Gini, intinya memang hanya pada syahadat. Yang membedakan seorang muslim dan non-muslim itu syahadat. Tentu setelah syahadat itu ada konsekuensinya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tapi pembedanya hanya di syahadat memang. Namun kata Syekh Abdul Qadir Jailan, seorang yang hendak mu'alaf itu harus memastikan dirinya
sudah tidak yakin kepada keyakinan-keyakinan sebelumnya dan sudah yakin kepada keyakinan Islam. Ketika sudah muncul itu, maka segerakan. Jangan nunda-nunda untuk, wah saya mau mu'alaf di sini dulu, oh kepada itu dulu mungkin minggu depan karena minggu ini masih sibuk dan lain sebagainya. Enggak, segerakan untuk membaca 2 kalimat syahadat disaksikan oleh 2 orang paling tidak. Nah itu udah selesai. Tapi setelah itu, karena itu Islam itu kata kerja. Setelah itu barulah kita bekerja sebagai seorang muslim dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, khususnya kebersihan hati dan pikiran. Oh, Terus itu diupayakan. Sampai kapan? Sampai wafat. sampai meninggal. Meninggal. Dan siapa yang terus mengupayakan sampai wafat, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kematian yang terbaik. Alhamdulillah, Ya, banyak hal baru yang bisa kita pelajari ya. Ya, dari Opa, khususnya ini untuk referensi bagi orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang ingin mengenal Islam, dan orang-orang yang masih belum mengetahui Islam dengan baik secara mendasar ya Pak. Sekaligus cerita ini bisa jadi inspirasi. ya, dan secara pribadi saya itu nggak anggap kayak apa bikin video karena saya diri sendiri curhat ke siapa. Saya anggap itu sebagai apa teman baik. Betul. Habib, walaupun saya menghormati, itu nggak bisa curhat ke istri saya, Iya. nggak bisa curhat ke netizen tiba-tiba. Tapi saya punya teman seperti Habib, saya sangat senang. Alhamdulillah. Itu mungkin jadi pelajaran bagi kita bahwa seorang muslim jadilah duta bagi Islam itu. Tunjukkan Islam sebagai agama yang penuh cinta, kedamaian, agar orang yang melihat di sana yang non muslim minimal tidak melihat Islam dengan citra yang negatif, maksimal mungkin bisa akan mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Dan ajaklah mereka ke dalam Islam dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Dan bagi yang sudah mu'alaf, pastikan Anda untuk belajar Islam dengan baik dan jangan sibuk untuk menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Sibukkanlah untuk belajar Islam lebih baik agar menjadi muslim yang lebih baik dan terbaik. Jangan menjelek-jelekan agama sebelumnya. Wah ini Mantap. ini aku. Wah. Iya. Itu dilarang dalam Wow, Al-Qur'an, wow. menghina sesembahan orang lain karena akan membuat orang lain menghina sesembahan kita dan agama jadi sebab untuk hina menghina. Terima kasih Ujung Opa. Oh, saya terima kasih ya banyak ya. Semoga pernikahannya langgeng dan bahagia Terima kasih atas doanya. dan semoga terus ditetapkan dalam Islam dan terus menjadi pribadi yang lebih baik sebagai seorang muslim. Ya, amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk channel Cahaya untuk Indonesia. Tonton video-videonya, sudah banyak banget dengan berbagai tokoh agama, dengan berbagai public figure yang inspiratif. Jangan lupa juga jangan mendapatkan hidayah sendiri, tapi share. Siapa tahu jadi pintu hidayah dan jadi pintu pahala yang besar bagi Anda. Komen juga dan like juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.